Tahukah kalian bahwa ada makhluk yang pernah beribadah selama ribuan tahun tanpa henti, sujud di setiap sudut langit, namun dalam sekejap mata semuanya musnah karena satu kata, tolak. Makhluk ini dulunya begitu dekat dengan Allah, namun kini menjadi musuh terbesar umat manusia hingga akhir zaman. Siapa dia? Dialah iblis, sosok yang kisahnya mengubah takdir seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang membahas kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran. Jika kalian baru pertama kali menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah setia menemani kami, jangan lupa berikan like dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Baik, sekarang mari kita mulai perjalanan mengungkap misteri di balik sosok yang paling dibenci namun paling gigih dalam menyesatkan manusia. Sebelum kita mengenal iblis sebagai musuh, kita harus tahu siapa sebenarnya dia di masa lalu. Nama aslinya adalah Azazil, sebuah nama yang bahkan para malaikat hormati. Dia bukan malaikat, melainkan jin, makhluk yang diciptakan dari api yang menyala-nyala, berbeda dengan malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun keistimewaannya membuat dia diangkat derajatnya hingga berada di kalangan malaikat, bahkan memimpin mereka dalam beribadah. Bayangkan, seorang jin yang begitu taat hingga diberi kehormatan luar biasa di hadapan Allah. Azazil tidak seperti jin lainnya. Sementara kebanyakan jin hidup di bumi dengan berbagai keinginan dan hawa nafsu mereka, Azazil memilih jalan yang berbeda. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk beribadah. Setiap saat, setiap detik, setiap nafasnya adalah untuk memuji dan bersujud kepada Allah. Tidak ada satu malaikat pun yang bisa menandingi semangatnya dalam beribadah. Ribuan tahun dia lalui dengan penuh ketaatan, hingga para malaikat sendiri kagum melihat keteguhannya. Allah memberikan Azazil kedudukan yang sangat tinggi. Dia tidak hanya beribadah di bumi, tapi diangkat ke langit pertama, lalu naik terus hingga mencapai langit ketujuh. Di setiap langit, dia memimpin malaikat dalam bertasbih dan memuji Allah. Tidak ada yang meragukan ketaatannya. Semua makhluk melihatnya sebagai teladan, sosok yang sempurna dalam pengabdian. Bahkan jika ada yang bertanya siapa makhluk paling taat kepada Allah, jawabannya adalah Azazil. Namun ada yang tersembunyi di balik semua ibadah itu. Ada sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun, bahkan mungkin oleh Azazil sendiri. Di balik setiap sujud dan tasbihnya, tumbuh benih kesombongan. Dia mulai melihat dirinya lebih baik dari makhluk lain. Dia merasa bahwa pengabdiannya yang luar biasa membuatnya berhak mendapat penghormatan khusus. Perlahan tapi pasti, hatinya yang dulunya penuh dengan keikhlasan mulai tercemar oleh rasa bangga dan tinggi hati. Kemudian tiba saatnya ujian terbesar dalam sejarah alam semesta. Allah berfirman bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi, makhluk baru yang akan mengemban amanah besar. Para malaikat bertanya dengan penuh hormat, apakah makhluk ini akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah seperti yang pernah dilakukan makhluk sebelumnya? Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Lalu Allah menciptakan Adam, manusia pertama, dari tanah liat yang kering. Proses penciptaan Adam sangat istimewa. Allah membentuk jasadnya dengan tangannya sendiri, sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Setelah jasad itu sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, dan Adam pun hidup. Tapi keistimewaan Adam tidak berhenti di situ. Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh benda, semua ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh malaikat sekalipun.
Ini adalah tanda bahwa Adam memiliki potensi luar biasa yang melebihi makhluk lain. Allah kemudian mengumpulkan semua malaikat dan juga Azazil yang berada di antara mereka. Lalu Allah memberikan perintah yang sangat jelas, "Sujudlah kalian kepada Adam." Ini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, tanda bahwa Adam adalah makhluk yang mulia dan akan menjadi khalifah di bumi. Satu persatu, semua malaikat sujud tanpa ragu. Mereka taat tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan, karena itulah sifat malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu dan selalu patuh kepada perintah Allah. Namun ada satu yang tidak sujud. Azazil berdiri tegak, menolak perintah Allah. Keheningan menyelimuti alam. Para malaikat yang sudah sujud merasakan ketegangan luar biasa. Bagaimana mungkin Azazil, sosok yang paling taat, yang selama ribuan tahun tidak pernah melanggar satu perintah pun, tiba-tiba menolak? Apa yang terjadi dalam hatinya? Allah bertanya dengan penuh hikmah, "Wahai Azazil, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan?" Inilah momen yang menentukan. Azazil bisa saja bertobat, meminta maaf, dan sujud. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan penuh kesombongan, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah, maka aku tidak akan sujud kepada makhluk yang lebih rendah dariku." Jawaban ini mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi di hati Azazil. Semua ibadahnya yang ribuan tahun ternyata bukan karena cinta kepada Allah, tapi karena dia ingin kemuliaan dan pengakuan. Ketika diminta menghormati Adam, kesombongannya meledak keluar. Dia tidak bisa menerima bahwa ada makhluk lain yang lebih dimuliakan Allah. Dia merasa bahwa dialah yang paling berhak mendapat penghormatan karena ibadahnya yang panjang. Allah tidak membutuhkan alasan atau diskusi lebih lanjut. Perintahnya jelas dan penolakan Azazil adalah pemberontakan. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga, karena tidak pantas bagimu bersikap sombong di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Dalam sekejap, semua kehormatan Azazil hilang. Dia yang dulunya pemimpin para malaikat, kini diusir dan dicap sebagai makhluk terhina. Tapi Azazil tidak menerima keputusan ini dengan pasrah. Sebaliknya, api kesombongannya berubah menjadi api kebencian. Dia tidak merasa bersalah. Dia merasa bahwa Allah tidak adil. Dalam pandangannya, Adam tidak layak mendapat penghormatan itu. Maka dia mengambil keputusan yang mengubah takdirnya selamanya. Dia meminta kepada Allah, "Beri aku waktu hingga hari kiamat, dan aku akan buktikan bahwa Adam dan keturunannya tidak layak menjadi khalifahmu." Allah mengabulkan permintaannya, bukan karena Allah setuju dengan Azazil, tapi karena ini adalah bagian dari ujian bagi manusia. Allah berfirman, "Baiklah, kamu diberi waktu hingga hari yang telah ditentukan." Dan Azazil, yang kini bernama Iblis, sang penolak, mengucapkan sumpah yang mengerikan. Dia bersumpah, "Karena engkau telah menyesatkanku, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan datang kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur." Sejak saat itu, Iblis memulai misinya. Targetnya bukan hanya Adam, tapi seluruh keturunannya hingga akhir zaman. Dia tidak akan beristirahat, tidak akan berhenti, sampai dia menyeret sebanyak mungkin manusia bersamanya ke neraka. Baginya, ini adalah pembalasan. Jika dia harus masuk neraka karena Adam, maka dia akan memastikan Adam dan anak cucunya mengikutinya.
Serangan pertama iblis dimulai ketika Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka hidup bahagia, boleh menikmati segala sesuatu kecuali satu pohon yang Allah larang. Allah memperingatkan mereka, jangan dekati pohon itu, dan jangan ikuti iblis karena dia adalah musuh nyata kalian. Namun iblis tidak datang sebagai musuh. Dia datang dengan wajah ramah, dengan bisikan halus yang tampak seperti nasihat. Iblis mendekati Adam dan Hawa dengan berbagai cara. Dia bersumpah palsu atas nama Allah. Katanya, "Aku adalah penasehat yang tulus bagi kalian." Pohon itu sebenarnya adalah pohon keabadian. Jika kalian makan buahnya, kalian akan menjadi malaikat atau hidup selamanya. Allah melarangnya hanya karena Dia tidak ingin kalian menjadi seperti malaikat. Bukankah kalian ingin lebih baik? Bisikan itu terus berulang. Iblis tidak menyerah. Dia tahu bahwa manusia punya kelemahan, yaitu rasa ingin tahu dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Perlahan, keraguan mulai muncul di hati Adam dan Hawa. Mungkin benar apa kata iblis? Mungkin tidak ada salahnya mencoba. Akhirnya, mereka tergoda dan memakan buah dari pohon yang dilarang. Seketika, aurat mereka terbuka. Mereka merasa malu dan mulai menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan surga. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Rasa penyesalan yang luar biasa melanda mereka. Allah memanggil, "Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu dan memberitahu bahwa iblis adalah musuh nyata bagi kalian?" Adam dan Hawa langsung mengakui kesalahan mereka. Mereka berdoa, "Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami akan termasuk orang yang merugi." Perbedaan antara Adam dan iblis sangat jelas di sini. Ketika Adam berbuat salah, dia langsung bertobat, mengakui kesalahannya, dan memohon ampun. Sementara iblis, ketika ditegur, malah bersikeras bahwa dia benar dan menyalahkan Allah. Maka Allah menerima tobat Adam dan Hawa, tapi menurunkan mereka ke bumi sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Allah berfirman, "Turunlah kalian semua, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi hingga waktu yang ditentukan." Dari sinilah dimulai perang abadi antara manusia dan iblis. Bumi menjadi medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, antara iman dan kekufuran, antara jalan Allah dan jalan setan. Adam turun ke bumi dengan penyesalan dan tekad untuk kembali taat kepada Allah. Sementara iblis turun dengan kebencian dan tekad untuk menghancurkan keturunan Adam. Strategi iblis sangat terorganisir. Dia tidak bekerja sendirian. Dia punya pasukan, yaitu jin-jin lain yang mengikutinya dan setan-setan yang menjadi tentaranya. Mereka tersebar di seluruh dunia, mengawasi setiap manusia, mencari kelemahan mereka, dan merencanakan cara untuk menyesatkan mereka. Iblis sendiri mengatakan bahwa dia akan menyerang manusia dari 4 arah. Dari depan artinya menghalangi mereka dari kebaikan yang ada di hadapan mereka, membuat mereka malas beribadah, menunda tobat, dan melupakan akhirat. Dari belakang artinya membuat mereka tenggelam dalam masa lalu, menyesali kesalahan tanpa bertobat, atau bangga dengan pencapaian hingga sombong. Dari kanan artinya membuat mereka menambah-nambah agama, berbuat bid'ah, berlebihan dalam ibadah hingga melupakan keseimbangan hidup. Dan dari kiri artinya menggoda mereka dengan maksiat, membuat dosa tampak indah, dan membenamkan mereka dalam kenikmatan dunia yang haram. Metode iblis sangat halus dan beragam, disesuaikan dengan kondisi setiap manusia. Kepada orang yang taat beribadah, iblis tidak langsung mengajaknya berbuat maksiat besar, karena dia tahu orang itu akan menolak.
Sebaliknya, dia membisikkan rasa bangga dan ria, membuat orang itu beribadah untuk dilihat orang lain bukan karena Allah. Atau dia membuat orang itu menjadi keras dan ekstrim dalam beragama, menghakimi orang lain, dan merasa paling benar. Kepada orang yang lemah imannya, iblis menggunakan cara berbeda. Dia membuat maksiat tampak kecil dan tidak berbahaya. Cuma sedikit kok, tidak apa-apa, semua orang juga begitu, nanti saja tobatnya, Tuhan Maha Pengampun. Bisikan ini membuat orang terus menunda tobat dan tenggelam lebih dalam ke dalam dosa hingga sulit untuk bangkit. Kepada orang yang cerdas dan berpendidikan, iblis datang dengan keraguan. Dia membuat mereka mempertanyakan agama dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan. Mengapa ini? Mengapa itu? Bagaimana bisa? Apakah logis? Dia membuat mereka merasa bahwa iman adalah hal yang kolot dan tidak rasional, sehingga perlahan mereka menjauh dari agama. Kepada orang yang kaya dan berkuasa, iblis membisikkan kesombongan dan kecintaan berlebihan pada dunia. Dia membuat mereka merasa bahwa kekayaan dan kekuasaan mereka adalah hasil kerja keras mereka sendiri, bukan nikmat dari Allah. Maka mereka menjadi pelit, zalim, dan lupa kepada Allah yang memberi mereka semua itu. Kepada orang yang miskin dan tertindas, iblis membisikkan putus asa dan kekufuran. Mengapa Allah membiarkan ini terjadi padaku? Jika Allah ada, mengapa Dia tidak menolongku? Apakah aku tidak berharga di sisinya? Bisikan ini membuat orang berputus asa dari rahmat Allah dan bahkan bisa keluar dari Islam. Kepada orang yang sedang jatuh cinta, iblis membuat mereka buta terhadap agama. Cinta dijadikan pembenaran untuk melanggar batasan Allah. Pacaran dianggap wajar, zina dianggap bukti cinta, dan menikah karena Allah malah dianggap kuno. Iblis tahu bahwa hawa nafsu adalah pintu yang sangat efektif untuk menjerumuskan manusia. Kepada orang yang sedang marah, iblis meniup api kemarahan itu hingga tidak terkendali. Dia membuat orang berkata kasar, memutuskan hubungan keluarga, bahkan membunuh. Nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang kuat bukan yang bisa mengalahkan lawan, tapi yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Karena kemarahan adalah dari setan. Kepada orang yang sedang sedih, iblis membuat kesedihan itu berubah menjadi depresi yang menjauhkan dari Allah. Padahal seharusnya kesedihan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Tapi iblis memanipulasi perasaan itu sehingga kita malah menyalahkan Allah dan menjauh darinya. Namun dari semua metode iblis, yang paling berbahaya adalah ketika dia membuat manusia lupa kepada Allah. Dia tidak perlu membuat mereka menjadi ateis atau membenci agama. Cukup membuat mereka sibuk dengan dunia hingga lupa salat, lupa baca Quran, lupa berdoa, dan lupa bahwa suatu saat mereka akan mati dan menghadap Allah. Kelalaian ini adalah kemenangan terbesar iblis. Iblis begitu senang ketika melihat seorang muslim meninggalkan salat. Dia merayakannya bersama pasukannya, karena dia tahu bahwa salat adalah tiang agama. Jika salat runtuh, maka seluruh agama seseorang akan runtuh. Maka dia berusaha keras menghalangi orang dari salat dengan berbagai cara, membuat mereka terlalu lelah, terlalu sibuk, terlalu malas, atau merasa bahwa salat bisa ditunda dan tidak terlalu penting. Iblis juga sangat senang ketika melihat muslim bercerai-berai dan saling bermusuhan. Nabi Muhammad bersabda bahwa iblis menempatkan singgasananya di atas air, lalu mengirim pasukannya ke seluruh dunia untuk menyesatkan manusia. Ketika para setan itu kembali melaporkan hasil kerja mereka, iblis bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Satu setan berkata, "Aku membuat orang berzina." Iblis menjawab, "Itu biasa saja." Setan lain berkata, "Aku membuat orang mencuri."
Iblis berkata, "Itu juga biasa." Tapi ketika satu setan berkata, "Aku membuat suami dan istri berpisah," iblis sangat gembira dan memeluknya. Katanya, "Kamu hebat." Mengapa iblis sangat senang dengan perceraian? Karena perceraian tidak hanya memisahkan dua orang, tapi menghancurkan keluarga, menyakiti anak-anak, dan menciptakan generasi yang rusak. Keluarga adalah benteng pertahanan umat Islam. Jika keluarga hancur, maka umat akan hancur. Maka iblis fokus merusak keluarga dengan berbagai cara, menumbuhkan perselingkuhan, ketidakharmonisan, dan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Salah satu strategi iblis yang paling efektif di zaman modern adalah melalui teknologi dan media. Dia menggunakan smartphone, internet, dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan fitnah, pornografi, kebencian, dan kelalaian. Banyak orang yang kini lebih banyak memegang HP daripada memegang mushaf. Lebih banyak mengikuti selebriti daripada mengikuti ulama. Lebih banyak menonton konten haram daripada menonton kajian agama. Iblis juga menciptakan budaya yang membuat maksiat menjadi normal dan bahkan keren. Zina diberi nama pacaran dan dianggap romantis. Riba diberi nama bunga bank dan dianggap sistem ekonomi modern. Aurat terbuka diberi nama fashion dan dianggap kebebasan berekspresi. Musik dan hiburan haram menjadi industri triliunan rupiah. Narkoba dan miras menjadi gaya hidup anak muda. Semua ini adalah karya iblis dan pasukannya. Namun bukan berarti kita tidak punya harapan. Allah tidak membiarkan kita sendirian melawan iblis. Allah memberikan kita senjata yang sangat ampuh untuk melawan godaan iblis. Senjata pertama adalah iman dan ilmu. Ketika kita beriman kepada Allah dan mengerti agama dengan benar, kita akan bisa membedakan jalan Allah dan jalan setan. Ilmu agama adalah perisai yang melindungi kita dari bisikan iblis. Senjata kedua adalah Al-Quran. Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, hati kita akan bersih dari bisikan setan. Iblis tidak tahan mendengar bacaan Al-Quran, maka dia akan lari menjauh. Senjata ketiga adalah zikir dan doa. Nabi Muhammad mengajarkan kita banyak doa untuk meminta perlindungan dari godaan setan. Salah satunya adalah membaca ta'awuz, A'udzu billahi minasyaitani rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Doa ini sangat ampuh mengusir setan yang hendak menggoda kita. Senjata keempat adalah salat 5 waktu. Salat adalah benteng pertahanan kita. Ketika kita salat dengan khusyuk dan istiqomah, hati kita akan selalu terhubung dengan Allah dan sulit bagi iblis untuk menggoda kita. Nabi Muhammad bersabda bahwa salat adalah cahaya, dan orang yang menjaga salatnya akan mendapat cahaya, bukti, dan penyelamatan di hari kiamat. Senjata kelima adalah teman yang solih. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar." Ketika kita berteman dengan orang-orang solih, mereka akan mengingatkan kita ketika lalai, menguatkan kita ketika lemah, dan menarik kita ke jalan Allah ketika kita mulai tersesat. Senjata keenam adalah menjauhi tempat-tempat maksiat. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya." Iblis sering menggoda kita di tempat-tempat maksiat. Jika kita menjauhi tempat-tempat itu, kita menutup pintu bagi iblis untuk menggoda kita. Senjata ketujuh adalah istighfar dan tobat. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah berbuat dosa. Tapi Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Ketika kita berbuat dosa, jangan putus asa.
Segera bertobat, minta ampun kepada Allah, dan jangan ulangi lagi. Iblis senang ketika kita putus asa dari rahmat Allah, maka jangan biarkan dia senang. Ada kisah menarik tentang seorang lelaki solih yang selalu dirayu oleh setan untuk berbuat maksiat, tapi dia selalu menolak. Suatu hari setan datang kepadanya dalam bentuk manusia dan berkata, "Aku adalah setan yang selama ini menggodamu. Aku sudah lelah dan menyerah. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Lelaki itu bertanya, "Benarkah?" Setan menjawab, "Ya, tapi sebelum aku pergi, aku ingin memberimu satu nasihat. Jangan pernah berbuat dosa, sekecil apapun. Karena jika kamu berbuat dosa walaupun kecil, pintu akan terbuka dan aku akan kembali mengganggumu dengan dosa-dosa yang lebih besar." Inilah strategi iblis. Dia mulai dari yang kecil. Sekali kita membuka pintu dengan dosa kecil, dia akan masuk dengan dosa yang lebih besar. Maka kita harus menjaga diri dari dosa sekecil apapun. Nabi Muhammad bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa kecil, karena dosa kecil jika dikumpulkan akan menjadi besar dan menghancurkan seseorang." Iblis juga punya musuh di kalangan jin sendiri. Tidak semua jin mengikuti iblis. Ada jin-jin muslim yang beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Mereka menolak ajakan iblis dan memilih jalan Allah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Quran dan mereka beriman, lalu kembali kepada kaum mereka sebagai pemberi peringatan. Jin-jin muslim ini adalah musuh iblis karena mereka merusak rencananya. Namun jin-jin yang mengikuti iblis jauh lebih banyak. Mereka menyebar di seluruh dunia, bersembunyi di tempat-tempat kotor seperti toilet, tempat sampah, kuburan, dan tempat-tempat yang jauh dari zikrullah. Mereka menunggu kesempatan untuk menggoda manusia. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk selalu menyebut nama Allah ketika masuk toilet, ketika masuk rumah, ketika makan, ketika tidur, agar jin-jin setan tidak mengganggu kita. Ada satu hal yang iblis sangat takuti, yaitu orang-orang yang ikhlas. Allah berfirman mengutip ucapan iblis, "Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas." Iblis mengakui bahwa dia tidak berkuasa atas orang-orang yang ikhlas. Mengapa? Karena orang yang ikhlas tidak mencari pujian manusia, tidak mencari keuntungan dunia, tidak tergoda rayuan, dan tidak takut ancaman. Mereka hanya ingin ridha Allah. Hati mereka bersih dari kepentingan selain Allah, maka iblis tidak bisa masuk ke hati mereka. Maka jika kita ingin selamat dari godaan iblis, kita harus belajar ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat baik, ikhlas dalam menjalani hidup. Ketika semua yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena takut dicela orang, bukan karena ingin keuntungan dunia, maka iblis akan menyerah. Perjalanan hidup iblis adalah pelajaran besar bagi kita semua. Dia adalah bukti bahwa ibadah saja tidak cukup jika tidak disertai keikhlasan dan kerendahan hati. Ribuan tahun beribadah hancur dalam sekejap karena satu sifat buruk, yaitu kesombongan. Dia merasa lebih baik dari Adam, padahal yang menentukan siapa yang lebih baik adalah Allah, bukan dia. Kesombongan adalah dosa pertama yang terjadi di alam semesta. Sebelum ada pembunuhan, sebelum ada pencurian, sebelum ada zina, yang pertama ada adalah kesombongan. Dan kesombongan inilah yang membuat iblis jatuh dari surga ke neraka. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi." Seseorang bertanya, bagaimana jika seseorang suka pakaian yang bagus dan sandal yang bagus? Nabi menjawab,
Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Iblis menolak kebenaran dari Allah dan meremehkan Adam. Inilah esensi kesombongan. Orang yang sombong tidak mau menerima kebenaran jika datang dari orang yang dia anggap lebih rendah. Dia merasa bahwa pendapatnya selalu benar dan orang lain selalu salah. Dia meremehkan orang lain dan merasa dirinya paling hebat. Inilah sifat iblis yang harus kita jauhi. Nasib iblis sudah ditentukan. Dia akan masuk neraka bersama siapa saja yang mengikutinya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan siapa saja yang mengikutimu dari kalangan mereka." Tidak ada ampunan untuk iblis karena dia tidak mau bertobat. Dia tetap pada kekerasan hatinya hingga akhir zaman. Di hari kiamat nanti, ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisap, iblis akan berdiri di hadapan mereka. Dia akan memberikan pidato terakhirnya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa iblis akan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian janji, tapi aku mengingkarinya. Aku tidak mempunyai kekuasaan atas kalian kecuali aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku. Maka janganlah kalian menyalahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian dan kalian pun tidak dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya aku mengingkari perbuatan kalian yang menjadikan aku sekutu Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapat azab yang pedih." Pidato ini sangat mengejutkan. Iblis yang selama hidup terus menggoda dan menyesatkan manusia, di hari kiamat justru melepaskan tanggung jawab. Dia mengatakan bahwa dia tidak memaksa, dia hanya menyeru dan manusia yang memilih untuk mengikutinya. Ini adalah pengkhianatan terakhir iblis kepada pengikut-pengikutnya. Mereka yang mengikuti iblis akan merasakan penyesalan yang luar biasa, tapi sudah terlambat. Sementara itu, orang-orang beriman yang berhasil melawan godaan iblis akan masuk surga. Mereka akan bersyukur kepada Allah yang telah melindungi mereka dari tipu daya iblis. Allah akan berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan pasangan-pasangan kalian digembirakan." Mereka tidak akan mendengar kata-kata yang sia-sia di dalamnya, hanya ucapan salam, dan mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Inilah akhir dari kisah panjang pertempuran antara manusia dan iblis. Pertempuran ini dimulai sejak Adam diciptakan dan akan berakhir di hari kiamat. Setiap dari kita adalah pejuang dalam pertempuran ini. Kita bisa memilih untuk mengikuti jalan Allah dan masuk surga, atau mengikuti jalan iblis dan masuk neraka. Pilihan ada di tangan kita. Yang perlu kita ingat adalah bahwa iblis tidak bisa memaksa kita. Dia hanya bisa membisikkan, menyeru, dan menggoda. Keputusan akhir ada pada kita. Allah telah memberikan kita akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kehendak bebas untuk memilih. Maka gunakanlah semua itu untuk memilih jalan yang benar. Jangan pernah meremehkan godaan iblis. Dia punya pengalaman ribuan tahun dalam menyesatkan manusia. Dia tahu kelemahan kita lebih dari kita tahu diri kita sendiri. Dia sangat sabar dan tidak akan menyerah. Tapi kita punya senjata yang lebih kuat, yaitu pertolongan Allah. Selama kita berpegang teguh kepada Allah, berzikir, berdoa, dan berusaha menjadi hamba yang taat, maka iblis tidak akan berkuasa atas kita. Ada sebuah hadits yang sangat indah tentang pertolongan Allah. Nabi Muhammad bersabda, Allah berkata, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia menyebutku. Jika dia menyebutku dalam dirinya, aku menyebutnya dalam diriku,
dan jika dia menyebutku dalam suatu perkumpulan, aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia berjalan menujuku, aku berlari menujunya. Subhanallah, betapa indahnya janji Allah ini. Ketika kita berusaha mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita dengan jarak yang lebih jauh. Ketika kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Ini adalah jaminan kemenangan bagi kita. Selama kita terus berusaha, Allah akan membantu kita mengalahkan iblis. Kisah iblis juga mengajarkan kita tentang bahaya menunda tobat. Iblis bisa saja bertobat ketika Allah menegurnya, tapi dia memilih untuk tetap sombong. Akibatnya, dia menjadi makhluk yang paling celaka. Berapa banyak manusia yang seperti iblis, berbuat dosa lalu tidak mau bertobat karena gengsi, karena merasa sudah terlalu jauh tersesat, atau karena berencana bertobat nanti saja. Padahal kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Jika kita mati dalam keadaan belum bertobat, bagaimana nasib kita di akhirat? Maka jangan tunda tobat, bertobatlah sekarang juga. Allah Maha Pengampun, selama nyawa masih di badan dan matahari belum terbit dari barat, pintu tobat masih terbuka. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan menerima tobatnya. Dan dalam hadits lain disebutkan, Allah mengulurkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat, dan mengulurkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat, hingga matahari terbit dari barat. Betapa pengasih dan penyayang Allah kepada hamba-hambanya. Pintu tobat tidak pernah tertutup. Allah selalu siap menerima kita kembali walaupun kita sudah berulang kali berbuat dosa. Yang penting kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesali dosa kita, berjanji tidak akan mengulanginya, dan berusaha memperbaiki diri. Kisah iblis juga mengingatkan kita bahwa ujian bisa datang kapan saja, bahkan di saat kita merasa paling aman. Iblis merasa aman karena dia sudah beribadah ribuan tahun. Dia tidak menyangka akan ada ujian yang membuat dia jatuh. Maka kita tidak boleh merasa aman. Selama kita masih hidup, ujian bisa datang kapan saja. Kita harus selalu waspada dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Doa yang sering diajarkan Nabi Muhammad adalah, "Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Nabi yang dijamin masuk surga saja masih berdoa seperti ini, apalagi kita. Hati manusia sangat mudah berubah. Hari ini kita solih, besok bisa jadi kita tersesat. Maka kita harus selalu memohon kepada Allah agar hati kita tetap istiqomah di jalannya. Iblis juga mengajarkan kita bahwa kejahatan itu terorganisir dan terencana. Dia tidak bekerja sendiri, dia punya pasukan. Dia tidak asal menggoda, dia punya strategi. Maka kebaikan pun harus terorganisir dan terencana. Kita tidak bisa hanya menjadi muslim individual yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Kita harus bersatu, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan bersama-sama melawan kejahatan. Allah berfirman, "Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah." Umat Islam adalah satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Maka kita harus peduli satu sama lain, membantu saudara kita yang lemah, membimbing yang tersesat, dan menguatkan yang goyah. Perang melawan iblis adalah perang yang paling panjang dan paling sulit. Tapi ini adalah perang yang mulia. Nabi Muhammad bersabda,
Jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ketika kita berhasil melawan godaan iblis dan mengendalikan hawa nafsu kita, kita adalah pejuang sejati. Kita adalah pahlawan yang tidak terlihat tapi sangat mulia di sisi Allah. Setiap hari kita menghadapi berbagai ujian. Ujian untuk bangun salat subuh ketika masih mengantuk. Ujian untuk menutup aurat ketika cuaca panas. Ujian untuk menahan pandangan ketika ada yang menarik. Ujian untuk menahan amarah ketika ada yang menyakiti. Ujian untuk jujur ketika bisa curang. Ujian untuk sabar ketika tertimpa musibah. Semua ini adalah medan pertempuran kita dengan iblis. Setiap kali kita menang melawan godaan iblis, Allah mencatat kebaikan untuk kita dan mengangkat derajat kita. Setiap kali kita kalah, itu adalah pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Yang penting jangan menyerah. Jangan biarkan satu kekalahan membuat kita putus asa. Bangkit, tobat, dan terus berjuang. Ketahuilah bahwa iblis sangat senang ketika kita putus asa. Dia ingin kita merasa bahwa kita sudah terlalu banyak berdosa dan tidak mungkin lagi diampuni Allah. Ini adalah kebohongan iblis. Allah Maha Pengampun. Selama kita masih hidup, selama kita masih mau bertobat, Allah akan mengampuni kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ada kisah seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Suatu hari dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, "Apakah masih ada ampunan untukku?" Ahli ibadah itu menjawab, "Tidak ada, kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa." Mendengar jawaban itu, pembunuh itu marah dan membunuh ahli ibadah itu juga, sehingga jumlah korbannya menjadi 100 orang. Lalu dia bertanya lagi kepada seorang alim, "Apakah masih ada ampunan untukku?" Orang alim itu menjawab, "Tentu saja ada, tidak ada yang menghalangimu dari tobat, tapi kamu harus pergi ke negeri tertentu karena di sana ada orang-orang solih yang bisa membantumu bertobat." Pembunuh itu pun pergi. Di tengah perjalanan, dia meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab memperebutkannya. Allah memerintahkan, ukur jarak antara dia dengan negeri yang dia tinggalkan dan negeri yang dia tuju. Ternyata dia lebih dekat 1 jengkal dengan negeri tujuan, maka malaikat rahmat mengambilnya dan dia diampuni Allah. Subhanallah, orang yang membunuh 100 orang pun masih bisa diampuni Allah karena niatnya yang tulus untuk bertobat. Maka siapapun kita, apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan Allah akan menerima kita. Sekarang mari kita renungkan, di manakah posisi kita dalam pertempuran ini? Apakah kita di pihak Allah atau di pihak iblis? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mukhlis atau termasuk pengikut iblis? Jawaban ini bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita rajin salat atau sering meninggalkan? Apakah kita suka membaca Quran atau lebih suka menonton hal-hal yang haram? Apakah kita suka berzikir atau lebih suka bergosip? Apakah kita dermawan atau pelit? Apakah kita jujur atau suka berbohong? Apakah kita pemaaf atau pendendam? Jika kita jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan tahu di mana posisi kita. Dan jika ternyata kita masih banyak kekurangan, jangan berkecil hati. Mulai dari sekarang kita bisa berubah. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Yang penting ada niat dan usaha. Mulailah dengan hal-hal kecil. Jika selama ini kita sering meninggalkan salat, mulailah komitmen untuk tidak meninggalkan salat lagi. Jika selama ini kita jarang baca Quran, mulailah dengan 1 halaman setiap hari. Jika selama ini kita suka bergosip, mulailah menjaga lisan kita. Jika selama ini kita pelit, mulailah bersedekah walaupun sedikit.
Perubahan kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dan ingatlah selalu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Allah selalu bersama kita. Para malaikat mendoakan kita. Para nabi dan rasul adalah teladan kita. Orang-orang solih adalah teman seperjalanan kita. Dan yang paling penting, ada jutaan muslim di seluruh dunia yang juga sedang berjuang melawan iblis seperti kita. Kita adalah satu umat, satu kesatuan yang berjuang di jalan yang sama. Maka kuatkanlah hati kita. Jangan biarkan iblis menang. Dia sudah menang atas banyak orang, tapi dia tidak akan menang atas kita jika kita teguh berpegang pada Allah. Jadilah bagian dari hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang tidak bisa digoda oleh iblis. Buktikan bahwa kita lebih baik dari iblis walaupun kita diciptakan dari tanah dan dia dari api. Karena yang menentukan kemuliaan bukan dari apa kita diciptakan, tapi seberapa taat kita kepada Allah. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan iblis dan bisikan-bisikannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mukhlis yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah pendirian kami, dan jangan Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri walau sekejap mata. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutuplah aib kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Kita perlu memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana iblis bekerja di zaman modern ini. Dunia telah berubah drastis sejak zaman Adam. Teknologi berkembang pesat, informasi tersebar dengan cepat, dan cara hidup manusia sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Namun satu hal yang tidak berubah adalah misi iblis untuk menyesatkan manusia. Yang berubah hanyalah metode dan alatnya. Di era digital ini, iblis telah menemukan medan baru yang sangat efektif. Media sosial menjadi salah satu senjata andalannya. Melalui platform-platform ini, iblis menyebarkan fitnah dengan kecepatan luar biasa. Berita bohong, ujaran kebencian, dan perpecahan tersebar hanya dalam hitungan detik. Orang-orang saling menghujat, saling mencaci, dan saling menghakimi tanpa mengecek kebenaran informasi yang mereka terima. Iblis juga menggunakan media sosial untuk menumbuhkan penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu riya dan sum'ah. Riya adalah berbuat baik agar dilihat orang, sedangkan sum'ah adalah berbuat baik agar didengar orang. Di media sosial, orang-orang berlomba-lomba memamerkan kebaikan mereka. Mereka memposting foto sedekah, foto umrah, foto kajian, bukan karena ingin mengajak kebaikan, tapi karena ingin dipuji. Padahal Nabi Muhammad bersabda bahwa riya adalah syirik kecil yang sangat dibenci Allah. Lebih berbahaya lagi, media sosial telah menciptakan budaya instant gratification, kepuasan instan. Orang-orang ingin segalanya cepat, termasuk dalam beribadah. Mereka ingin masuk surga tapi tidak mau bersusah payah. Mereka ingin pahala tapi tidak mau bangun malam untuk tahajud. Mereka ingin ampunan tapi tidak mau berhenti dari maksiat. Iblis memanfaatkan mentalitas ini untuk membuat orang-orang malas dan tidak konsisten dalam beribadah. Pornografi adalah senjata lain yang sangat ampuh di tangan iblis di era modern. Akses ke konten-konten haram menjadi sangat mudah. Hanya dengan satu klik, seseorang bisa terjerumus ke dalam jurang dosa yang sangat dalam. Jutaan muslim terjerat dalam kecanduan pornografi, dan iblis sangat senang dengan ini. Karena pornografi tidak hanya merusak moral, tapi juga merusak otak, merusak hubungan pernikahan, dan paling penting, merusak hubungan seseorang dengan Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
Zina mata adalah melihat yang haram, zina telinga adalah mendengar yang haram, zina tangan adalah menyentuh yang haram, zina kaki adalah berjalan menuju kemaksiatan, dan zina kolbu adalah menginginkan dan mengharapkan, kemudian kemaluan membenarkan atau mendustakannya. Ini adalah tahapan yang digunakan iblis untuk menjebak manusia dalam perzinaan. Dimulai dari melihat, lalu mendengar, lalu menyentuh, lalu berjalan menuju, lalu menginginkan, hingga akhirnya melakukan. Maka pintu pertama yang harus kita tutup adalah mata kita. Industri hiburan juga menjadi alat iblis yang sangat efektif. Film, musik, drama, dan berbagai hiburan lainnya telah dinormalisasi maksiat. Zina digambarkan sebagai cinta sejati. Minum minuman keras digambarkan sebagai gaya hidup modern. Pakaian terbuka digambarkan sebagai kebebasan. Homoseksualitas digambarkan sebagai pilihan yang harus dihormati. Semua ini adalah propaganda iblis untuk mengubah mindset umat Islam. Yang lebih berbahaya adalah ketika industri hiburan ini dikemas dalam bentuk yang halal. Ada drama-drama Islami yang seolah-olah mengajarkan kebaikan, tapi di dalamnya penuh dengan ikhtilat, tabarruj, dan hal-hal yang melanggar syariat. Orang-orang menonton dengan dalih menambah ilmu agama, padahal yang mereka serap adalah pemahaman agama yang keliru. Musik adalah pembahasan yang sering menimbulkan perdebatan. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa musik dengan alat musik yang menghibur dan melalaikan dari zikrullah adalah haram. Iblis sangat senang ketika seorang muslim lebih hafal lagu-lagu daripada ayat-ayat Quran. Lebih senang mendengarkan musik daripada mendengarkan tilawah. Lebih bersemangat ke konser daripada ke majelis ilmu. Ada kisah menarik dari salafus solih. Seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan bertanya, "Apa pendapat Anda tentang musik?" Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan tegas, "Musik itu menumbuhkan kemunafikan di hati seperti air menumbuhkan tanaman." Maksudnya adalah musik membuat hati menjadi keras, lalai dari zikir, dan tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah. Iblis juga menyerang melalui sistem ekonomi. Riba telah menjadi sistem yang dominan di dunia. Bank-bank konvensional dengan sistem bunga telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Banyak muslim yang terjebak dalam sistem ini dengan berbagai dalih. Ada yang berdalih tidak ada pilihan lain. Ada yang berdalih bunganya kecil jadi tidak masalah. Ada yang berdalih untuk kebutuhan darurat. Padahal Allah dan Rasul-Nya telah mengumumkan perang terhadap orang yang memakan riba. Allah berfirman dengan sangat tegas, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat, maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak dianiaya." Ini adalah ancaman yang sangat keras, yang tidak ada tandingannya untuk dosa-dosa lain. Nabi Muhammad juga bersabda, "1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia tahu itu adalah riba, lebih berat dosanya daripada berzina 36 kali." Subhanallah, betapa beratnya dosa riba. Namun banyak muslim yang menganggap remeh hal ini. Mereka lebih takut kepada celaan manusia daripada murka Allah. Sistem pendidikan juga tidak luput dari infiltrasi iblis. Kurikulum-kurikulum modern banyak yang sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Anak-anak diajarkan bahwa agama adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampur-adukan dengan urusan publik. Mereka diajarkan teori evolusi yang bertentangan dengan akidah Islam. Mereka diajarkan bahwa semua agama sama saja, yang penting berbuat baik. Semua ini adalah racun yang perlahan merusak iman generasi muda.
Yang lebih menyedihkan adalah ketika orang tua sendiri tidak memahami bahaya ini. Mereka sibuk bekerja mencari uang, lupa untuk mendidik anak-anak mereka tentang agama. Mereka menyerahkan pendidikan anak-anak mereka sepenuhnya kepada sekolah dan kepada gadget. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa fondasi agama yang kuat, mudah tergoyahkan ketika menghadapi syubhat dan syahwat. Nabi Muhammad bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Ini adalah tanggung jawab besar orang tua. Anak adalah amanah dari Allah. Jika kita tidak mendidik mereka dengan benar, kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Iblis juga menyerang melalui pemahaman agama yang ekstrim atau liberal. Di satu sisi, ada kelompok yang terlalu keras dalam beragama, mengkafirkan sesama muslim dengan mudah, memaksakan pendapat mereka, dan menimbulkan perpecahan. Di sisi lain, ada kelompok yang terlalu liberal, menganggap semua hukum syariat bisa diinterpretasi ulang sesuai zaman, menolak hadis-hadis sahih dengan dalih tidak rasional, dan pada akhirnya merusak agama dari dalam. Jalan tengah adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Quran, Sunnah, dan pemahaman Salafus Sholih. Tidak terlalu keras hingga menyulitkan, dan tidak terlalu longgar hingga menghalalkan yang haram. Islam adalah agama yang moderat, wasatiyah, dan itulah yang harus kita pegang. Fenomena lain yang sangat berbahaya di zaman modern adalah melemahnya institusi keluarga. Perceraian meningkat drastis. Anak-anak tumbuh dalam keluarga yang broken home. Nilai-nilai keluarga yang dulunya sakral kini dipandang kuno. Konsep keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mulai ditantang dengan berbagai konsep alternatif yang bertentangan dengan fitrah manusia. Iblis tahu bahwa keluarga adalah benteng pertahanan umat. Jika keluarga kuat, umat akan kuat. Maka dia fokus merusak keluarga dengan berbagai cara. Dia membisikkan kepada suami untuk berbuat zalim kepada istri, dan membisikkan kepada istri untuk durhaka kepada suami. Dia membuat anak-anak melawan orang tua, dan membuat orang tua lalai terhadap anak-anak. Dia menciptakan konflik-konflik kecil yang jika dibiarkan akan menjadi besar dan berujung pada perceraian. Maka sangat penting bagi setiap muslim untuk menjaga keharmonisan keluarga. Suami harus berlaku adil dan baik kepada istri, sebagaimana Nabi Muhammad yang adalah sebaik-baik suami. Istri harus taat dan hormat kepada suami, selama suami tidak memerintahkan kemaksiatan. Anak-anak harus berbakti kepada orang tua, dan semua anggota keluarga harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tekanan kehidupan modern juga menjadi celah bagi iblis. Orang-orang sibuk dengan pekerjaan, dikejar deadline, dikejar target, hingga stres dan depresi. Kondisi mental yang tidak stabil membuat seseorang mudah tergoda melakukan hal-hal negatif. Ada yang melampiaskan stresnya dengan mabuk-mabukan, ada yang dengan narkoba, ada yang dengan berjudi, ada yang dengan maksiat lainnya. Padahal Islam telah memberikan solusi untuk stres dan depresi, yaitu zikir dan salat. Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." Rasulullah juga bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, dirikan salat, hiburlah kami dengannya." Salat adalah hiburan bagi orang beriman, bukan beban. Zikir adalah obat paling mujarab untuk hati yang gelisah. Namun iblis membuat orang-orang lari dari solusi yang benar dan mencari solusi yang salah. Mereka lebih percaya kepada terapi psikologi modern yang seringkali sekuler daripada kepada terapi rohaniah yang diajarkan Islam. Bukan berarti terapi psikologi itu salah, tapi jangan sampai menggantikan zikir dan salat.
Globalisasi juga membawa dampak negatif yang dimanfaatkan iblis. Budaya barat yang liberal dan hedonis disebarkan ke seluruh dunia melalui film, musik, dan media lainnya. Muslim-muslim yang lemah imannya terpengaruh dan mulai mengadopsi gaya hidup yang bertentangan dengan Islam. Mereka menganggap bahwa mengikuti budaya barat adalah tanda kemodernan dan kemajuan. Padahal kemajuan yang sejati bukan diukur dari seberapa mirip kita dengan barat, tapi seberapa teguh kita memegang prinsip-prinsip Islam sambil tetap mengambil manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bertentangan dengan syariat. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka." Ini adalah peringatan keras untuk tidak meniru gaya hidup orang-orang kafir yang bertentangan dengan Islam. Salah satu taktik iblis yang sangat halus adalah membuat orang sibuk dengan hal-hal yang mubah hingga melupakan yang wajib. Iblis tahu bahwa orang yang solih tidak akan mau berbuat maksiat, maka dia membuat orang itu sibuk dengan pekerjaan yang halal, hobi yang mubah, atau aktivitas sosial yang baik, hingga tidak punya waktu untuk salat berjamaah, membaca Quran, menuntut ilmu, atau berdakwah. Orang itu merasa dirinya baik-baik saja karena tidak berbuat dosa, padahal dia sedang merugi karena meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ada sebuah hikmah yang mengatakan, musuh kebaikan bukan hanya kejahatan, tapi juga kesibukan. Banyak orang yang sibuk dengan hal-hal dunia hingga lupa untuk mempersiapkan akhirat. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam, mengumpulkan harta, tapi lupa untuk mengumpulkan amal solih. Padahal kita tidak akan membawa harta kita ketika mati, yang kita bawa hanyalah amal kita. Rasulullah bersabda, "Jika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya." Inilah investasi akhirat yang sejati. Bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi berapa banyak sedekah yang kita keluarkan, ilmu yang kita ajarkan, dan anak solih yang kita didik. Iblis juga menggunakan strategi membuat orang terlalu percaya diri dengan amalnya. Seseorang yang sudah banyak beramal solih mulai merasa aman dan berhenti waspada. Dia merasa pasti masuk surga karena amalnya yang banyak. Ini adalah jebakan iblis yang sangat berbahaya karena bisa membuat seseorang ujub dan sombong. Padahal tidak ada jaminan bahwa amal kita diterima Allah. Ada kisah tentang seorang penyembelih kambing di zaman Nabi Musa yang sangat ahli. Suatu hari dia menyembelih kambing dan mengatakan, "Demi Allah, jika Allah menerima amalan dariku, tidak ada yang lebih baik dari sembelihanku ini." Tiba-tiba terdengar suara dari langit, "Allah tidak menerima amalanmu sejak 7 tahun yang lalu." Orang itu terkejut dan bertanya mengapa. Jawabnya adalah karena kamu terlalu bangga dengan amalmu sendiri. Maka kita harus selalu berada di antara khauf dan raja, antara takut dan harap. Takut bahwa amal kita tidak diterima, dan berharap pada rahmat Allah. Jangan terlalu percaya diri dengan amal kita, dan jangan juga putus asa dari rahmat Allah. Inilah keseimbangan yang harus dijaga. Ujian lain di zaman modern adalah ujian syahwat dan syubhat. Syahwat adalah keinginan hawa nafsu, sedangkan syubhat adalah keraguan dalam agama. Dua-duanya sangat berbahaya. Syahwat bisa membuat orang berbuat maksiat walaupun dia tahu itu salah. Syubhat bisa membuat orang keluar dari Islam walaupun dia mengaku Muslim. Untuk melawan syahwat, kita perlu memperkuat iman dan takwa. Puasa adalah salah satu cara yang diajarkan Rasulullah untuk mengendalikan syahwat. Beliau bersabda kepada para pemuda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah,
karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya. Untuk melawan syubhat, kita perlu memperbanyak ilmu agama. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin jelas jalan yang harus kita tempuh. Maka jangan malas untuk menghadiri majelis ilmu, membaca buku-buku agama, dan belajar dari ulama-ulama yang kredibel. Namun perlu hati-hati dalam memilih sumber ilmu. Di zaman sekarang, siapa saja bisa mengaku sebagai ustadz atau ulama. Ada yang mengajarkan Islam dengan pemahaman yang keliru, ada yang bahkan menyebarkan kesesatan. Maka kita harus selektif, mencari guru yang benar-benar berilmu, berakhlak baik, dan mengikuti manhaj salafus solih. Tanda-tanda ulama yang benar adalah mereka tidak mencari popularitas, tidak suka dengan pujian, tidak mengharapkan materi, dan yang paling penting, ilmu mereka sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus solih. Mereka adalah pewaris para nabi yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas karena Allah. Kita juga perlu waspada terhadap nifak, kemunafikan. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Munafik adalah orang yang menampakkan keislaman tapi di hatinya ada kekufuran. Di zaman Rasulullah, orang-orang munafik adalah musuh paling berbahaya karena mereka berada di dalam barisan kaum muslimin dan merusak dari dalam. Tanda-tanda orang munafik ada 4. Sebagaimana sabda Rasulullah, 4 hal yang jika ada pada seseorang, maka dia munafik tulen, dan siapa yang memiliki satu darinya, berarti ada satu sifat nifak padanya hingga dia meninggalkannya, yaitu jika diberi amanah dia khianati, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan jika bertengkar dia berlaku curang. Maka kita harus introspeksi diri, apakah ada sifat-sifat nifak pada diri kita? Jika ada, segera bertobat dan perbaiki. Karena nifak akan membawa kita ke tingkat paling bawah dari neraka, lebih rendah dari orang-orang kafir. Masa depan umat Islam sangat ditentukan oleh bagaimana kita merespons tantangan-tantangan ini. Jika kita lengah, maka generasi berikutnya akan semakin jauh dari Islam. Tapi jika kita bangkit dan berjuang, maka akan ada generasi yang lebih baik yang akan meneruskan perjuangan ini. Rasulullah telah memberikan kabar gembira bahwa Islam akan selalu ada hingga hari kiamat. Beliau bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang perintah Allah. Ini adalah jaminan bahwa selalu akan ada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, walaupun mereka minoritas. Maka tugas kita adalah menjadi bagian dari kelompok yang istiqomah ini. Bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga mendidik keluarga kita, berdakwah kepada masyarakat, dan berkontribusi untuk kebangkitan Islam. Setiap muslim adalah dai, pengajak kepada kebaikan, sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kita tidak perlu menjadi ustadz besar untuk berdakwah. Cukup dengan menyampaikan satu ayat, satu hadits, atau satu nasihat yang baik, itu sudah termasuk dakwah. Yang penting dilakukan dengan cara yang baik, penuh hikmah, dan karena Allah. Terakhir, ingatlah selalu bahwa kita ini lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melawan iblis. Maka selalu memohonlah pertolongan Allah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan yakinlah bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Allah berfirman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ini adalah janji Allah yang pasti. Jika kita berjuang untuk agama Allah,
Allah akan membantu kita. Tapi jika kita berpaling dari agama Allah, jangan harap Allah akan menolong kita. Demikianlah kisah lengkap tentang iblis, dari makhluk yang paling taat menjadi musuh abadi manusia, beserta strategi-strateginya di zaman modern dan bagaimana kita harus menghadapinya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap tipu daya iblis, untuk tidak sombong, untuk senantiasa bertobat, dan untuk terus berjuang di jalan Allah hingga akhir hayat kita. Ingatlah bahwa pertempuran melawan iblis adalah pertempuran seumur hidup yang tidak akan berhenti sampai kita mati. Maka bersiaplah, kuatkan iman, perbanyak ilmu, dan tetaplah istiqomah di jalan Allah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dan bersama-sama kita melawan musuh bersama kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Tetap istiqomah, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari godaan iblis dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.